Luar biasa. Bravo Pak Prabowo. Indonesia stop ekspor santan murah untuk Malaysia. Bangladesh panik gegara harga santan naik tajam. Bro, lu pernah kebayang nggak sih? Satu negara bisa kelabakan cuma gara-gara harga santan naik. Yap, itu yang lagi kejadian di Malaysia. Negara tetangga kita itu sekarang panik parah gara-gara pasokan kelapa dari Indonesia lagi seret. Dan tahu nggak sih, ini bukan sekadar soal harga doang, tapi lebih dalam. Soal ketergantungan yang udah akut banget. Kita akan kupas secara detail kenapa Malaysia gagal membangun ketahanan pangan dan bagaimana Indonesia mampu membangun kedaulatan pangan lewat sektor pertanian. Dari dulu Malaysia tuh ngerasa udah di level atas. Makanya fancy. Gaya hidup wah, tapi ternyata perutnya numpang ke Indonesia. Coba bayangin, 98% kebutuhan kelapa mereka diimpor dari kita. Bukan 30%, bukan 70%, tapi 98% cuy. Begitu Indonesia ngurangin ekspor karena cuaca dan fokus ke kebutuhan dalam negeri, Malaysia langsung megap-megap. Kelapa langka, santan mahal, parlemen ribut, rakyat teriak. Dan apa yang mereka lakukan? Bukan introspeksi, tapi malah nyalahin cuaca, nyalahin Indonesia, nyalahin semua kecuali diri sendiri. Klasik. Sementara itu, cabai, beras, dan lainnya sekarang udah berubah total. Nggak ada lagi tuh drama rapat mendadak atau saling sindir di parlemen. Pemerintah Indonesia jalanin transformasi pertanian dari akar sampai ke pucuk. Dari distribusi benih, pupuk, alat, asuransi petani, sampai pemberantasan mafia pangan, semuanya dikebut. Hasilnya, sekarang Indonesia udah mandiri dalam 9 komoditas utama, nggak ngemis-ngemis impor. Mantap kan? Balik ke Malaysia. Ketika santan yang tadinya cuma Rp12 naik jadi Rp20 alias Rp68.000 per kilo, mereka malah sibuk debat. Ada yang usul bikin lembaga gabungan kelapa nanas durian, seolah-olah nambah lembaga bisa nyulap buah kelapa dari langit. Parahnya lagi, demi mengejar pasar, lahan sawah buat padi sekarang mulai dikonversi jadi kebun kelapa. Bayangin, demi santan, mereka korbankan beras. Ini udah bukan panik biasa, ini panik total. Satu hal yang Malaysia gagal pahami, ketahanan pangan nggak bisa dibeli, apalagi diimpor. Sementara Indonesia sibuk ngebenerin sistem pupuk, irigasi, dan data tani, Malaysia masih sibuk nyari kambing hitam atas krisis ini. Dan yang lebih miris, mereka udah tahu sejak lama kalau produksi kelapa lokal makin menurun, dan cuaca makin nggak bersahabat. Tapi apa yang mereka lakukan? Nggak ada, alias nunda terus. Tiba-tiba, semua pejabat Malaysia berubah jadi pakar pangan. Semua nanya, kenapa Indonesia nggak utamain kita? Kenapa harga naik? Duh, seolah-olah Indonesia tuh wajib melayani kebutuhan Malaysia. Ngimpi. Faktanya Indonesia bukan lagi lumbung keliling Asia Tenggara. Sekarang kita fokus ke dalam negeri dulu. Penuhi perut anak bangsa sebelum ngurusin negara tetangga. Dan ini bukan tragedi bro. Ini adalah tamparan keras yang penuh pelajaran. Dari buah kelapa sampai mentalitas bangsa. Yang lebih gila lagi, mereka sekarang mau bikin papan kelapa gabungan biar bisa atasi krisis. Tapi ya, semua tahu, masalah mereka bukan di struktur, tapi di niat dan mentalitas. Terlalu lama nyaman sama barang murah dari luar, akhirnya lupa cara nanam pohon sendiri. Sementara petani Indonesia sekarang udah pegang kendali pasar domestik, petani Malaysia malah tercekik harga pupuk, solar, dan pestisida. Mereka belum siap menghadapi sistem pasar yang nggak ramah, dan lebih parahnya lagi, mereka nggak punya plan B selain, impor lagi. Jadi waktu Indonesia shifting dari penyuplai murah jadi produsen, Malaysia kayak anak kecil ditinggal pengasuh mudik. Semua panik, semua bingung, semua nanya, loh kok Indonesia berubah? Ya, karena kita udah naik kelas bro, bukan cuma jualan santan murah. Kita sekarang pemain utama, kita punya hak untuk mikirin rakyat kita dulu. Kereta murah itu sudah lewat bro. Sekarang giliran Indonesia yang jadi masinis. Kayaknya sekarang tuh udah waktunya Malaysia duduk sebentar dan merenung. Nggak bisa lagi tuh mereka sok jadi bos, tapi sebenarnya tergantung terus sama lumbung pangan dari Indonesia. Dulu mungkin mereka bisa santai, tinggal nunggu ekspor murah dari kita, terus dapur aman, pasar tenang, rakyat senang. Tapi sorry to say, sekarang kereta ekspor kita udah pindah jalur bro. Nggak lagi ke arah utara buat nyuplai negara sebelah. Sekarang fokusnya ke dalam negeri dulu.
Kita lagi bangun kekuatan sendiri. Dan begitu kita mulai switch jalur, Malaysia langsung kayak kehilangan akses VIP-nya ke gerbong bahan pangan murah. Gimana nggak kaget? Selama ini mereka tuh kayak punya default privilege, bisa dapat kelapa murah kapan aja. Tapi sekarang, boom, harga santan naik 2 kali lipat. Santan lebih penting dari minyak, kata mereka di parlemen. Asli lucu banget, kayak lagi rebutan sembako pas lebaran. Tapi ini bukan soal lucu-lucuan, ini tamparan keras di realita. Malaysia baru nyadar kalau selama ini mereka terlalu bergantung sama suplai murah dari Indonesia. Dan giliran kita putar arah, mereka langsung panik. Masalahnya, mereka nganggep ekspor Indonesia itu semacam belas kasihan. Padahal kita tuh lagi main strategi, bukan main perasaan. Kita jual kelapa ke Tiongkok karena harganya lebih cuan, yaitu bisnis bro, bukan pengkhianatan. Tapi kalau Malaysia nganggep itu ancaman buat pasokan nasional mereka, artinya mereka udah terlalu lama hidup manja. Ketergantungan mereka tuh udah kayak orang pacaran posesif. Kalau pasangannya pergi, langsung drama. Ngomong-ngomong soal drama, sekarang parlemennya Malaysia rame banget ngebahas kelapa. Padahal dulu, mereka nganggep kita tuh semacam lumbung darurat. Mereka pikir kapanpun butuh, tinggal ngangkat telepon barang datang. Sekarang, gigit jari. Sementara mereka sibuk debat, Indonesia udah naik level. Kita udah ngelewatin